Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Hidup seringkali terasa seperti perlombaan tanpa akhir. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan berikutnya, mengejar impian, ambisi, dan harapan, seolah-olah kebahagiaan adalah sesuatu yang harus kita kejar dengan penuh perjuangan. Namun, dalam keheningan jiwa, muncul pertanyaan mendasar, apakah semua yang kita kejar benar-benar bernilai? Apakah kebahagiaan sejati datang dari pencapaian luar, atau mungkin ia sudah berada dalam genggaman kita, menunggu untuk ditemukan? Dalam filsafat Stoikisme, ada sebuah ajaran sederhana namun mendalam. Jangan mengejar. Tariklah apa yang menjadi milikmu. Datang dengan sendirinya. Prinsip ini mengundang kita untuk berhenti sejenak, melepaskan obsesi terhadap hasil, dan mulai hidup dengan cara yang lebih selaras dengan nilai-nilai kebajikan. Bukan berarti kita harus berhenti berusaha, melainkan bahwa usaha kita diarahkan dengan kesadaran, ketulusan, dan keberanian, tanpa terikat pada hasil akhir. Di dunia yang terus berubah, di mana segala sesuatu tampak tidak pasti, Stoikisme menawarkan cara pandang yang menenangkan. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari apa yang kita kumpulkan atau capai, tetapi dari bagaimana kita memilih untuk merespons kehidupan. Dengan memahami batasan antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak, kita menemukan kebebasan untuk hidup dengan damai, bahkan di tengah badai. Mari kita eksplorasi lebih jauh kebijaksanaan ini. Bagaimana Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan yang tak perlu, menemukan makna dalam saat ini, dan menarik ke dalam hidup kita hal-hal yang benar-benar berarti, tanpa harus mengejarnya dengan obsesi yang melelahkan. Filosofi ini bukan hanya panduan untuk bertahan, tetapi juga untuk hidup dengan penuh rasa syukur, keberanian, dan harmoni. Stoikisme adalah filsafat hidup yang menekankan pentingnya menerima kenyataan, mengendalikan diri, dan fokus pada hal-hal yang dapat kita atur. Kutipan seperti, "Jangan mengejar, tariklah apa yang menjadi milikmu, datang dengan sendirinya," menggambarkan inti ajaran Stoikisme yang mengajarkan kita untuk berhenti mengejar hal-hal yang berada di luar kendali kita dan menyerahkan hasil kepada alam atau takdir. Dalam pandangan ini, kebahagiaan sejati tidak berasal dari kepemilikan atau pencapaian yang dipaksakan, tetapi dari kedamaian batin yang muncul karena hidup selaras dengan kebajikan dan alam. Dalam filsafat Stoikisme, ada pengakuan mendalam bahwa banyak hal dalam hidup berada di luar kendali kita, termasuk opini orang lain, kejadian eksternal, atau bahkan nasib. Fokus Stoikisme adalah pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, emosi, dan tindakan kita sendiri. Ketika kita terus-menerus mengejar sesuatu yang berada di luar kekuasaan kita, kita membuka diri pada kekecewaan dan penderitaan. Sebaliknya, Stoikisme menyarankan kita untuk menerima segala sesuatu dengan keikhlasan, percaya bahwa alam semesta memiliki caranya sendiri untuk bekerja, dan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan takdir. Kutipan ini juga menggambarkan konsep penting dalam Stoikisme yang disebut amor fati, yaitu mencintai takdir. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima, tetapi juga mencintai segala hal yang terjadi dalam hidup kita, baik itu kejadian yang kita anggap baik maupun buruk. Dalam penerapannya, amor fati mendorong kita untuk melihat segala sesuatu yang terjadi sebagai bagian dari rencana yang lebih besar, sesuatu yang pada akhirnya membawa kita ke arah yang seharusnya. Dengan perspektif ini, kita tidak lagi merasa perlu mengejar apa yang tampaknya diinginkan, melainkan menarik hal-hal yang memang menjadi bagian dari jalan hidup kita melalui tindakan yang selaras dengan kebajikan. Dalam praktik kehidupan sehari-hari,
Filosofi ini mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan pada hasil akhir. Ketika kita terlalu fokus pada hasil, kita sering kali kehilangan makna dari proses itu sendiri. Stokisme menekankan bahwa proseslah yang sebenarnya berada dalam kendali kita, bukan hasil. Misalnya, dalam pekerjaan, alih-alih memaksakan diri untuk mendapatkan promosi, Stoik akan menyarankan untuk bekerja dengan baik, mengembangkan keahlian, dan menjadi orang yang berintegritas. Jika promosi itu memang untuk kita, ia akan datang pada waktu yang tepat. Namun jika tidak, usaha kita tetap memberikan nilai intrinsik pada diri kita. Konsep ini juga sangat relevan dalam hubungan personal. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mencintai kita atau merespons kita dengan cara yang kita inginkan. Sebaliknya, kita diajarkan untuk menjadi versi terbaik diri kita dan memperlakukan orang lain dengan hormat dan kebaikan. Jika hubungan itu memang layak dipertahankan, ia akan tumbuh dengan sendirinya tanpa perlu dipaksakan. Jika tidak, kita menerima bahwa itu bukanlah bagian dari jalan hidup kita dan melanjutkan perjalanan kita tanpa rasa dendam atau marah. Lebih jauh, filosofi ini memberikan kita kebebasan dari obsesi terhadap keinginan materi. Dalam dunia yang seringkali mengukur kebahagiaan berdasarkan harta benda atau status sosial, Stokisme menawarkan perspektif alternatif, bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kedamaian batin dan hidup sesuai dengan kebajikan. Ketika kita berhenti mengejar kekayaan atau popularitas dan fokus pada pengembangan diri, kita akan mendapati bahwa banyak hal yang kita inginkan datang dengan sendirinya, tanpa perlu dikejar. Stokisme menuntun kita pada ketenangan batin, atau yang dalam filsafat dikenal sebagai atarasia. Dengan melepaskan diri dari kebutuhan untuk terus-menerus mengejar sesuatu, kita menciptakan ruang untuk menerima hidup apa adanya. Ini bukan berarti kita menjadi pasif atau tidak berusaha. Sebaliknya, Stokisme mengajarkan usaha yang bijaksana, usaha yang berakar pada kebajikan dan tindakan yang benar, tanpa terikat pada hasilnya. Filosofi ini membebaskan kita dari beban ekspektasi yang tidak realistis, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan rasa syukur dan keikhlasan. Dengan menjalani hidup sesuai dengan prinsip ini, kita menyadari bahwa yang menjadi milik kita tidak perlu dikejar dengan ambisi berlebihan. Semua akan datang pada waktunya jika kita sudah melakukan bagian kita dengan benar. Filosofi ini menawarkan kita jalan menuju kebebasan emosional, keseimbangan hidup, dan kebahagiaan yang sejati. Stokisme juga mengajarkan bahwa hidup bukanlah tentang mengumpulkan sebanyak mungkin hal yang kita inginkan, tetapi tentang memahami apa yang benar-benar penting. Kutipan ini mengingatkan kita untuk berhenti memaksakan kehendak terhadap dunia, karena seringkali hal-hal yang kita kejar dengan keras justru membuat kita semakin jauh dari kedamaian batin. Dengan melepaskan obsesi untuk mengontrol segala sesuatu, kita membuka ruang untuk menerima bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa dipaksakan, tetapi hanya bisa diterima atau ditarik dengan sikap yang tenang dan selaras dengan kebajikan. Prinsip ini erat kaitannya dengan konsep Wu-wei dalam filsafat Taoisme, yang berarti tidak berusaha melawan aliran. Dalam Stokisme, sikap ini tidak berarti menyerah atau malas, tetapi sebuah tindakan aktif untuk hidup selaras dengan alam semesta. Ketika kita berhenti mengejar hal-hal dengan ambisi yang membutakan, kita justru menemukan bahwa apa yang benar-benar milik kita datang dengan cara yang lebih alami dan tanpa paksaan. Ini adalah proses yang penuh kepercayaan terhadap keteraturan alam atau takdir, sesuatu yang dalam Stokisme dianggap sebagai kekuatan yang tak terhindarkan tetapi selalu baik adanya. Di sisi lain, pendekatan ini juga membutuhkan keberanian untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Dalam Stokisme, keberanian ini disebut andriya, kemampuan untuk menghadapi kehidupan dengan hati yang kuat, bahkan ketika kita dihadapkan pada ketidakpastian atau kehilangan. Dengan keberanian ini,
kita mampu melepaskan keterikatan pada hasil yang spesifik dan fokus pada hal-hal yang benar-benar ada di depan kita. Ketika kita berhenti mengejar sesuatu dengan penuh tekanan, kita tidak hanya membebaskan diri dari penderitaan emosional, tetapi juga menciptakan peluang bagi hal-hal yang lebih baik untuk hadir. Filosofi ini sangat relevan di zaman modern, di mana kita seringkali merasa didorong untuk terus bergerak, berkompetisi, dan mengejar pencapaian tanpa henti. Dunia hari ini penuh dengan tekanan sosial dan ekonomi yang membuat kita merasa bahwa kita harus selalu menjadi yang pertama, yang terbaik, atau yang terkaya. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa kedamaian sejati datang dari pemahaman bahwa kebahagiaan tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada cara kita memandang dan menjalani hidup. Ketika kita berhenti mengejar pengakuan atau kekayaan dengan cara yang tidak sehat, kita menemukan kebebasan untuk menjalani hidup yang lebih sederhana dan otentik. Stokisme juga mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran, bukan sekadar serangkaian target yang harus dicapai. Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kita fokus pada proses daripada hasil, kita mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada pencapaian tertentu, tetapi pada cara kita menjalani setiap momen. Dengan berhenti mengejar apa yang tidak pasti, kita memberi ruang untuk menyadari bahwa banyak dari apa yang kita butuhkan sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara usaha, penerimaan, dan kebahagiaan menjadi kunci. Stokisme bukanlah ajaran yang mempromosikan pasivitas, melainkan ajakan untuk menjalani hidup dengan bijaksana, aktif, namun tidak terobsesi dengan hasil. Filosofi ini menyarankan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita lakukan sekarang, dengan penuh perhatian, kebajikan, dan ketulusan, seraya melepaskan kekhawatiran tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ketika kita mencoba menarik apa yang menjadi milik kita, tindakan tersebut bukanlah tentang manipulasi atau paksaan terhadap dunia luar. Sebaliknya, ini adalah tentang menjadi individu yang sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai yang kita hargai. Dalam pandangan Stoik, ketika kita hidup sesuai dengan kebajikan, seperti kejujuran, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri, kita menciptakan kondisi untuk menarik apa yang benar-benar bermanfaat dan selaras dengan diri kita. Dengan cara ini, apa yang datang kepada kita bukanlah hasil dari pemaksaan, tetapi konsekuensi alami dari cara kita menjalani hidup. Lebih jauh lagi, Stokisme menyoroti pentingnya rasa syukur sebagai bentuk penerimaan aktif. Ketika kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki dan menghargai keindahan dalam momen-momen kecil, kita mengurangi dorongan untuk terus mengejar hal-hal yang mungkin tidak kita butuhkan. Syukur membantu kita melihat bahwa hidup ini, dengan segala keterbatasannya, sudah cukup. Filosofi ini menantang kita untuk bertanya, apakah yang kita kejar benar-benar sesuatu yang kita butuhkan, atau hanya ilusi yang diciptakan oleh masyarakat atau ego kita sendiri? Dalam dunia yang penuh dengan tekanan sosial, media, dan keinginan yang terus-menerus ditanamkan, Stokisme adalah pelajaran berharga tentang bagaimana hidup secara otentik. Ketika kita mengikuti prinsip ini, kita belajar untuk melepaskan diri dari kebutuhan untuk menyenangkan orang lain atau memenuhi standar yang tidak relevan dengan nilai-nilai kita. Dengan berhenti mengejar validasi eksternal, kita menemukan kebebasan untuk menjadi diri sendiri dengan segala keunikan dan kekurangannya. Hal ini memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan rasa damai, karena kita tidak lagi terjebak dalam perangkap membandingkan diri dengan orang lain. Selain itu, konsep menarik apa yang menjadi milik kita mencerminkan pemahaman mendalam tentang usaha tanpa ikatan. Dalam Stokisme, usaha tetap diperlukan, usaha untuk menjadi lebih baik, untuk berkontribusi pada komunitas kita, dan untuk menjalani hidup yang bermakna. Namun,
Usaha ini tidak boleh didasarkan pada ambisi kosong atau ketakutan akan kegagalan. Sebaliknya, usaha ini harus berakar pada keinginan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai terbaik kita. Ketika kita bertindak dari tempat ini, hasilnya menjadi kurang penting dibandingkan perjalanan itu sendiri. Stokisme juga mengajarkan pentingnya hidup dalam harmoni dengan alam semesta. Dalam praktiknya, ini berarti mengenali bahwa segala sesuatu memiliki tempat dan waktunya. Ketika kita berhenti melawan arus dan mulai menerima ritme alami kehidupan, kita menemukan bahwa banyak hal yang sebelumnya terasa sulit atau mustahil menjadi lebih mudah untuk diterima. Harmoni ini tidak hanya memberikan ketenangan batin, tetapi juga membantu kita memahami bahwa ada kebijaksanaan yang lebih besar di balik setiap kejadian dalam hidup kita. Mengintegrasikan Stokisme ke dalam kehidupan modern mungkin tidak selalu mudah, tetapi manfaatnya sangat jelas. Filsafat ini memberi kita alat untuk menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Dalam dunia yang seringkali penuh kekacauan, Stokisme adalah pengingat bahwa kedamaian batin bukanlah sesuatu yang kita temukan di luar diri kita, melainkan sesuatu yang kita bangun dari dalam. Dengan menerima bahwa yang menjadi milik kita akan datang dengan sendirinya, kita dapat berhenti mengejar ilusi dan mulai hidup dengan tujuan yang sejati. Pada akhirnya, Stokisme adalah tentang membebaskan diri dari beban yang tidak perlu dan hidup dengan rasa hormat terhadap diri sendiri, orang lain, dan dunia. Ketika kita berhenti mengejar apa yang tidak pasti dan mulai menarik apa yang benar-benar selaras dengan nilai kita tidak hanya menemukan kebahagiaan, tetapi juga makna yang lebih dalam setiap aspek kehidupan. Filosofi ini mengajak kita untuk percaya pada kekuatan usaha yang tulus, penerimaan yang bijaksana, dan kedamaian yang datang dari menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Hidup adalah tentang memahami batasan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Prinsip ini menjadi fondasi dari kebebasan emosional yang diajarkan Stokisme. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengontrol hal-hal yang berada di luar jangkauan kita, seperti opini orang lain, kejadian eksternal, atau bahkan hasil dari usaha kita sendiri, kita menemukan bahwa beban kehidupan terasa jauh lebih ringan. Pandangan ini tidak mengajarkan kepasrahan atau pengunduran diri dari kehidupan, tetapi justru memotivasi kita untuk terlibat dengan dunia secara lebih bijaksana. Menarik apa yang menjadi milikmu, berarti menjalani hidup dengan integritas dan membiarkan hasil datang sebagai akibat alami dari tindakan kita, bukan sebagai sesuatu yang dipaksakan atau dimanipulasi. Ini adalah pendekatan yang mengundang kita untuk fokus pada kualitas tindakan kita. Apakah tindakan itu mencerminkan nilai-nilai kebajikan? Apakah kita telah memberikan yang terbaik dari diri kita, tanpa tergoda oleh iming-iming penghargaan atau pengakuan? Ketika kita melihat hidup dari sudut pandang ini, kita menyadari bahwa banyak penderitaan kita berasal dari keinginan yang tidak realistis. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa kebahagiaan terletak pada sesuatu di luar diri kita, pekerjaan impian, hubungan ideal, atau pencapaian tertentu. Namun, Stokisme mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang kita miliki atau capai, melainkan pada cara kita memilih untuk merespons keadaan. Kebahagiaan adalah hasil dari hidup yang selaras dengan kebajikan, bukan dari mengejar objek eksternal yang seringkali berada di luar kendali kita. Dalam praktiknya, hidup dengan cara ini memerlukan latihan kesabaran, keikhlasan, dan pengendalian diri. Dalam situasi yang sulit, kita mungkin merasa tergoda untuk mengejar hasil tertentu dengan segala cara. Namun, Stokisme mengajarkan kita untuk mundur sejenak dan bertanya, apakah ini sejalan dengan nilai-nilai saya? Apakah ini sesuatu yang benar-benar penting? Atau hanya dorongan sesaat dari ego saya? Dengan refleksi seperti ini, kita mulai membangun kebiasaan untuk bertindak dengan kesadaran penuh, daripada bereaksi secara impulsif terhadap tekanan eksternal.
Stokisme juga menekankan pentingnya memahami konsep waktu. Datang dengan sendirinya, bukan berarti kita harus menunggu segalanya terjadi tanpa usaha, tetapi berarti kita harus mempercayai ritme alami kehidupan. Setiap hal memiliki waktunya sendiri, dan seringkali, paksaan hanya akan menunda atau merusak proses tersebut. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengontrol waktu, kita belajar untuk hidup di saat ini, menghargai apa yang ada, dan percaya bahwa apa yang benar-benar milik kita akan tiba pada saat yang tepat. Filsafat ini memberikan pelajaran yang relevan dalam hubungan manusia. Dalam relasi, kita seringkali merasa perlu untuk mengubah orang lain agar sesuai dengan harapan kita. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa satu-satunya orang yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Ketika kita berhenti mencoba mengontrol orang lain dan fokus pada menjadi versi terbaik dari diri kita, kita menciptakan hubungan yang lebih sehat dan autentik. Orang-orang yang benar-benar cocok dengan nilai dan energi kita akan tertarik dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksa. Lebih jauh, Stokisme membantu kita menghadapi ketidakpastian hidup dengan keberanian dan ketenangan. Dunia seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, tetapi Stokisme mengingatkan bahwa ini bukan alasan untuk menyerah atau putus asa. Sebaliknya, setiap tantangan adalah kesempatan untuk melatih kebajikan, kesabaran, ketahanan, dan rasa syukur. Ketika kita menerima bahwa hidup tidak sempurna dan bahwa kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, kita membuka diri untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana dan autentik. Filosofi ini mengundang kita untuk menjalani hidup dengan kepercayaan penuh pada prosesnya. Kita bekerja keras, tetapi tidak terikat pada hasil. Kita mencintai, tetapi tidak memaksa cinta itu untuk memenuhi kebutuhan ego kita. Kita menghadapi tantangan dengan kepala tegak, percaya bahwa setiap kesulitan membawa pelajaran berharga. Dalam melakukan semua ini, kita menarik apa yang benar-benar milik kita, bukan melalui paksaan, tetapi melalui keharmonisan dengan diri sendiri dan alam semesta. Hidup dalam kerangka Stokisme adalah hidup dengan kesadaran penuh, keberanian untuk menerima kenyataan, dan keyakinan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang lebih besar. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengejar hal-hal yang tidak pasti, kita menemukan kebebasan untuk benar-benar hadir di setiap momen dan menjalani hidup dengan kedamaian yang sejati. Filosofi ini adalah undangan untuk berhenti berlari mengejar ilusi dan mulai berjalan dalam kebenaran, dengan langkah yang mantap dan hati yang tenang. Dalam dunia yang dipenuhi dengan ketidakpastian, kecepatan, dan tekanan sosial, Stokisme memberi ruang untuk berpikir ulang tentang apa yang benar-benar penting dan bagaimana kita harus merespons tantangan yang muncul. Filosofi ini mengajarkan bahwa hidup bukanlah perlombaan untuk mendapatkan sebanyak mungkin, melainkan perjalanan untuk menemukan kedamaian dalam diri sendiri dan harmoni dengan alam semesta. Prinsip datang dengan sendirinya menekankan pentingnya bersabar dan memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki waktu dan tempatnya sendiri. Jika kita memaksa sesuatu terjadi sebelum waktunya, kita hanya akan menciptakan friksi, baik dalam diri kita sendiri maupun dalam hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Dalam Stokisme, keyakinan ini tidak hanya sebuah doktrin, tetapi juga alat praktis yang membantu kita menghadapi tekanan untuk selalu lebih cepat, lebih besar, lebih baik. Filosofi ini adalah pengingat bahwa bukan kecepatan atau jumlah yang penting, melainkan kualitas dari cara kita menjalani hidup. Ketika kita berhenti mengejar hal-hal secara berlebihan, kita menciptakan ruang dalam hidup kita untuk menerima apa yang benar-benar penting. Hal ini membantu kita membedakan antara keinginan yang dangkal dan kebutuhan yang mendalam. Keinginan seringkali muncul dari ego, dorongan untuk membuktikan diri atau mencari pengakuan. Sebaliknya, kebutuhan sejati muncul dari inti diri kita, dari rasa lapar akan makna, koneksi,
dan pertumbuhan. Dengan melepaskan keinginan yang tidak perlu, kita membebaskan energi untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar memberi makna dalam hidup kita. Stokisme juga mengajarkan kita untuk merangkul ketidaksempurnaan. Dunia ini, sebagaimana adanya, penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Namun, dalam ketidaksempurnaan itulah terletak keindahan dan pelajaran hidup. Ketika kita menerima dunia apa adanya, kita melepaskan diri dari rasa frustrasi yang timbul karena berusaha mengubah sesuatu yang tidak dapat diubah. Sikap ini membawa kita pada rasa syukur yang mendalam, di mana kita tidak lagi terjebak dalam apa yang kurang, tetapi mulai melihat kelimpahan dalam apa yang sudah ada. Dalam hubungan kita dengan orang lain, Stokisme mengajarkan pentingnya batasan yang sehat. Kita seringkali ingin mengontrol bagaimana orang lain merespons atau bertindak, tetapi Stokisme mengingatkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih. Alih-alih mencoba mengubah orang lain, filosofi ini mengarahkan kita untuk fokus pada bagaimana kita memperlakukan mereka dengan hormat, kebaikan, dan kejujuran. Ketika kita hidup dengan cara ini, hubungan yang sejati dan bermakna akan datang dengan sendirinya, tanpa paksaan atau manipulasi. Lebih jauh lagi, Stokisme mengingatkan kita bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang sementara. Konsep memento mori, mengingat kematian, adalah salah satu pengajaran penting dari Stokisme. Dengan menyadari bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, kita diberdayakan untuk hidup dengan sepenuh hati, menghargai setiap momen, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Sikap ini membantu kita melepaskan keinginan-keinginan yang tidak perlu dan menemukan kebahagiaan dalam momen-momen kecil yang seringkali terlewatkan. Ini adalah pendekatan yang mengundang kita untuk fokus pada kualitas tindakan kita. Apakah tindakan itu mencerminkan nilai-nilai kebajikan? Apakah kita telah memberikan yang terbaik dari diri kita, tanpa tergoda oleh iming-iming penghargaan atau pengakuan? Ketika kita melihat hidup dari sudut pandang ini, kita menyadari bahwa banyak penderitaan kita berasal dari keinginan yang tidak realistis. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa kebahagiaan terletak pada sesuatu di luar diri kita, pekerjaan impian, hubungan ideal, atau pencapaian tertentu. Namun, Stokisme mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang kita miliki atau capai, melainkan pada cara kita memilih untuk merespons keadaan. Kebahagiaan adalah hasil dari hidup yang selaras dengan kebajikan, bukan dari mengejar objek eksternal yang seringkali berada di luar kendali kita. Dalam praktiknya, hidup dengan cara ini memerlukan latihan kesabaran, keikhlasan, dan pengendalian diri. Dalam situasi yang sulit, kita mungkin merasa tergoda untuk mengejar hasil tertentu dengan segala cara. Namun, Stokisme mengajarkan kita untuk mundur sejenak dan bertanya, apakah ini sejalan dengan nilai-nilai saya? Apakah ini sesuatu yang benar-benar penting, atau hanya dorongan sesaat dari ego saya? Dengan refleksi seperti ini, kita mulai membangun kebiasaan untuk bertindak dengan kesadaran penuh, daripada bereaksi secara impulsif terhadap tekanan eksternal. Stokisme juga menekankan pentingnya memahami konsep waktu. Datang dengan sendirinya, bukan berarti kita harus menunggu segalanya terjadi tanpa usaha, tetapi berarti kita harus mempercayai ritme alami kehidupan. Setiap hal memiliki waktunya sendiri, dan seringkali, paksaan hanya akan menunda atau merusak proses tersebut. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengontrol waktu, kita belajar untuk hidup di saat ini, menghargai apa yang ada, dan percaya bahwa apa yang benar-benar milik kita akan tiba pada saat yang tepat. Filsafat ini memberikan pelajaran yang relevan dalam hubungan manusia. Dalam relasi, kita seringkali merasa perlu untuk mengubah orang lain agar sesuai dengan harapan kita. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa satu-satunya orang yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri.
Ketika kita berhenti mencoba mengontrol orang lain dan fokus pada menjadi versi terbaik dari diri kita menciptakan hubungan yang lebih sehat dan autentik. Orang-orang yang benar-benar cocok dengan nilai dan energi kita akan tertarik dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksa. Lebih jauh, Stokisme membantu kita menghadapi ketidakpastian hidup dengan keberanian dan ketenangan. Dunia seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, tetapi Stokisme mengingatkan bahwa ini bukan alasan untuk menyerah atau putus asa. Sebaliknya, setiap tantangan adalah kesempatan untuk melatih kebajikan, kesabaran, ketahanan, dan rasa syukur. Ketika kita menerima bahwa hidup tidak sempurna dan bahwa kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, kita membuka diri untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana dan autentik. Filosofi ini mengundang kita untuk menjalani hidup dengan kepercayaan penuh pada prosesnya. Kita bekerja keras, tetapi tidak terikat pada hasil. Kita mencintai, tetapi tidak memaksa cinta itu untuk memenuhi kebutuhan ego kita. Kita menghadapi tantangan dengan kepala tegak, percaya bahwa setiap kesulitan membawa pelajaran berharga. Dalam melakukan semua ini, kita menarik apa yang benar-benar milik kita, bukan melalui paksaan, tetapi melalui keharmonisan dengan diri sendiri dan alam semesta. Hidup dalam kerangka Stokisme adalah hidup dengan kesadaran penuh, keberanian untuk menerima kenyataan, dan keyakinan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang lebih besar. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengejar hal-hal yang tidak pasti, kita menemukan kebebasan untuk benar-benar hadir di setiap momen dan menjalani hidup dengan kedamaian yang sejati. Filosofi ini adalah undangan untuk berhenti berlari mengejar ilusi dan mulai berjalan dalam kebenaran, dengan langkah yang mantap dan hati yang tenang. Dalam dunia yang dipenuhi dengan ketidakpastian, kecepatan, dan tekanan sosial, Stokisme memberi ruang untuk berpikir ulang tentang apa yang benar-benar penting dan bagaimana kita harus merespons tantangan yang muncul. Filosofi ini mengajarkan bahwa hidup bukanlah perlombaan untuk mendapatkan sebanyak mungkin, melainkan perjalanan untuk menemukan kedamaian dalam diri sendiri dan harmoni dengan alam semesta. Prinsip datang dengan sendirinya menekankan pentingnya bersabar dan memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki waktu dan tempatnya sendiri. Jika kita memaksa sesuatu terjadi sebelum waktunya, kita hanya akan menciptakan friksi, baik dalam diri kita sendiri maupun dalam hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Dalam Stokisme, keyakinan ini tidak hanya sebuah doktrin, tetapi juga alat praktis yang membantu kita menghadapi tekanan untuk selalu lebih cepat, lebih besar, lebih baik. Filosofi ini adalah pengingat bahwa bukan kecepatan atau jumlah yang penting, melainkan kualitas dari cara kita menjalani hidup. Ketika kita berhenti mengejar hal-hal secara berlebihan, kita menciptakan ruang dalam hidup kita untuk menerima apa yang benar-benar penting. Hal ini membantu kita membedakan antara keinginan yang dangkal dan kebutuhan yang mendalam. Keinginan seringkali muncul dari ego, dorongan untuk membuktikan diri atau mencari pengakuan. Sebaliknya, kebutuhan sejati muncul dari inti diri kita, dari rasa lapar akan makna, koneksi, dan pertumbuhan. Dengan melepaskan keinginan yang tidak perlu, kita membebaskan energi untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar memberi makna dalam hidup kita. Stokisme juga mengajarkan kita untuk merangkul ketidaksempurnaan. Dunia ini, sebagaimana adanya, penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Namun, dalam ketidaksempurnaan itulah terletak keindahan dan pelajaran hidup. Ketika kita menerima dunia apa adanya, kita melepaskan diri dari rasa frustrasi yang timbul karena berusaha mengubah sesuatu yang tidak dapat diubah. Sikap ini membawa kita pada rasa syukur yang mendalam, di mana kita tidak lagi terjebak dalam apa yang kurang, tetapi mulai melihat kelimpahan dalam apa yang sudah ada. Dalam hubungan kita dengan orang lain, Stokisme mengajarkan pentingnya batasan yang sehat.
Kita seringkali ingin mengontrol bagaimana orang lain merespons atau bertindak. Tetapi Stoikisme mengingatkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih. Alih-alih mencoba mengubah orang lain, filosofi ini mengarahkan kita untuk fokus pada bagaimana kita memperlakukan mereka dengan hormat, kebaikan, dan kejujuran. Ketika kita hidup dengan cara ini, hubungan yang sejati dan bermakna akan datang dengan sendirinya, tanpa paksaan atau manipulasi. Lebih jauh lagi, Stoikisme mengingatkan kita bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang sementara. Konsep memento mori, mengingat kematian, adalah salah satu pengajaran penting dari Stoikisme. Dengan menyadari bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, kita diberdayakan untuk hidup dengan sepenuh hati, menghargai setiap momen, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Sikap ini membantu kita melepaskan keinginan-keinginan yang tidak perlu dan menemukan kebahagiaan dalam momen-momen kecil yang sering kali terlewatkan.